Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sudah lama kita tidak membicarakan Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, dalam case ini kita tidak akan membicarakan Kang Dedinya, tetapi kita akan membahas dampak yang diakibatkan oleh perkataan seseorang yang secara elektabilitas tinggi di kalangan masyarakat. Ini pasti nanti akan banyak orang-orang yang berusaha merapat begitu ya. Politiknya seperti itulah, di mana ada gula ya di situ ada partai politik. Itu partai politik seperti itu. Nanti ini akan sudah mulai nih. Nah, permasalahannya tatkala suatu perkara ini bersinggungan dengan perkara agama, ini urusannya bukan hanya sekedar elektabilitas, urusannya bukan hanya sekedar politik, tetapi urusannya sudah kepada status beragamanya seseorang, pada ilmu yang tentu begitu ya, bukan di kalangan masyarakat umum. Jadi maksud saya ada perkara-perkara yang mana apabila tidak diyakini, tidak diikuti oleh kolbu, sebetulnya dia itu sudah keluar dari agama begitu. Itu ada perkara-perkara seperti itu. Apalagi misalkan di dalam melecehkan, kemudian tidak tidak mau manut begitu ya kepada qaulnya para ulama, itu nanti bermasalah tuh di dalam akidah. Sepertinya nggak apa-apa padahal ini masalah. Dan itu banyak sekali diakibatkan oleh perkataannya Kang Deddy Mulyadi. Adapun Kang Dedinya kita tidak bahas dulu dalam hal ini ya. Nah, ini ada suatu video menarik perbincangan antara siapa ini? Ade Armando dengan salah satu petinggi MUI ya. Kalau bukan ketuanya ini. Kita simak saja permasalahan apa? Ya, permasalahan vasektomi. Di mana masalahnya ini akan kita lihat ya. Bang Ade Armando, boleh Bang komentari sedikit Bang? Kalau sudah ayat-ayat yang keluar kami juga bergabung juga Bang. Ya, Bagaimana nih Bang? Pertama-tama kita harus sadar ya bahwa di Indonesia vasektomi itu adalah sebuah pilihan yang halal. Nah, ya, artinya begini. sebentar. Halal itu dia bukan halal itu dia bukan perkara yang khusus di dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian dia itu punya hakikat. Halal itu punya mahiyah. Mahiyahnya itu adalah mahiyah syar'iyah. Jadi kalau misalkan halal itu suka halal yang mana argumentasi halal atau haram atau mubah atau makruh, halal itu mubah itu ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu kan kalau halal di antara yang mubah tuh, mubahat ke atas tuh. Nah, ini kemudian Ade Armando malah memberikan argumentasinya itu bukan argumentasi syar'i. Ini sudah keluar dari agama sebetulnya, minimal kalau tidak orangnya perkataannya begitu. Jadi ini halal di Indonesia. Nggak bisa karena argumentasi yang dibangun oleh para ulama itu argumentasi syar'i, bukan argumentasi sebagaimana yang akan dikatakan oleh Ade Armando ini. Kalau MUI menganggap itu haram, itu adalah pendapat dari sebagian ulama MUI yang harus dihormati. Saya menghargai bahwa kalau mereka menganggap itu haram, ya sudah nggak apa-apa. Karena yang punya hak fatwa itu ya MUI. Ya, Pak Ade tapi Armando. kalau itu memang haram, nggak akan dilakukan di Indonesia. Nah, sebentar. Ya. Ini logika macam apa? Kalau itu haram nggak akan dilakukan di Indonesia. Lah, korupsi lo haram di Indonesia dilakukan. Apa maksud dilakukan ini? Mungkin dilegitimasi ya. Kalau ini kalau ini haram di Indonesia tidak akan dilegitimasi. Lah, klub-klub malam itu loh diberikan legalitas. Kemudian minum alkohol itu loh diberikan legalitas padahal itu haram. Kemudian membuka aurat itu diberikan legalitas padahal itu haram. Jadi ini argumentasi yang cacat nih dari Ade Armando. Kan sekarang udah jadi pilihan. Artinya memang negara sendiri mengakui bahwa umat Islam itu boleh vasektomi. Jadi memang seperti kita ketahui pendapat di dalam Islam itu sangat beragam. Nah, sebentar. Negara mengakui bahwa umat Islam boleh vasektomi. Ya, kalau dilihat dari segi agama Islamnya, dilihat dari segi hukum fikihnya, itu mamnu, tidak boleh ya. Ini nanti vasektomi itu katanya kan bukan bukan memandulkan secara permanen begitu. Itu nanti bisa disambung lagi. Pertanyaannya itu nanti berapa persen kemungkinan nyambungnya lagi. Itu jadi sudah ini kan sudah dilakukan studinya ya. Bahsu masailnya sudah ada, kemudian di dalam kitab-kitab para ulama juga sudah ada. Ini tidak boleh memang. Nah, apa yang counter argumen yang dilaksanakan oleh Ade Armando ini kan nggak bakalan nyambung memang sebetulnya. Ini nanti ada permasalahan dengan akidahnya sebetulnya ya. Pendapat para ulama yang sekarang ada di MUI itu menganggap bahwa itu adalah haram, ya boleh-boleh saja.
Tapi kita harus sadar bahwa di dunia ini ada banyak, bahkan di Indonesia sendiri ada banyak juga ulama yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Saya bahkan menduga di dalam MUI sendiri ada ulama-ulama yang menganggap itu halal. Nah, sebentar, itu kan apa namanya harus dibuktikan. Jadi kalau misalkan ada ulama itu ada yang mu'tabaroh, ada yang tidak. Jadi nggak bisa orang kayak Ade Armando ini ngobrolin, oh itu kan apa namanya ada ulama yang mengatakan halal. Ya mu'tabar atau tidak, itu nanti urusannya alim dengan alim lagi, bukan dengan Ade Armando begitu. Sok tahu banget nih orang. Oke. Nah, saya sampaikan ke Bang Ade Armando biar tahu. Di Indonesia itu kalau dia di jurnal-jurnal juga tidak ada yang menganggap vasektomi yang itu pemandulan permanen itu nggak ada yang menghalalkan, Bang. Tuh. Tidak ada. Yang ada hanya satu, ada namanya Syekh Syamsuddin itu dari Iran, Bang. Seluruh dunia itu yang namanya vasektomi nggak ada. Maka di sini MUI mengatakan dalam fatwa terakhir tahun 2012 hukumnya haram kecuali untuk tujuan tidak menyalahi syariah, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, tidak menimbulkan bahaya, dan tidak dimasukkan ke dalam program. Jadi memang ada pengecualian, tapi hukum namanya pengecualian tidak boleh dibuka secara lebar, apalagi menjadi syarat, menjadi bansos. Jadi kalau nah sebentar ya, ini kelihatan kesel kan MUI itu. Memang kesel, kita itu loh orang-orang yang katakanlah belajar fikih lama, ini kan urusannya dengan hukum syar'i. Jadi untuk apa namanya, untuk menjadi ahli hukum negara saja itu ada sekolahnya. Kita butuh pendidikan bertahun-tahun. Sama sebetulnya, malah lebih begitu ya. Kata Syekh Hamzah Yusuf itu, ilmu yang paling sulit itu ilmu apa? Ilmu fikih itu ilmu yang paling sulit. Dan saya mengaminkan memang daripada ilmu akli, ilmu fikih itu lebih susah. Karena memang kamu itu harus punya ilmu akli dulu baru fikih. Kalau kamu memang misalkan mau memiliki malakah fiqhiyah, bukan hanya sekedar nakilin begitu. Ini kita kesel memang sama orang-orang kayak Ade Armando ya. Kemudian nanti di belakangnya apa namanya orang-orang yang mendukung KDM itu, kita kesel. Kenapa kesel itu? Karena mereka itu tidak mau memperhatikan bahwa agama itu ada ekspertisnya sendiri. Nanti dengan dalih lain-lain ya. Oh banyak juga orang-orang ahli agama yang nggak baik perilakunya dan lain sebagainya. Itu sebetulnya urusan lain begitu. Susah lah ngomong sama orang awam itu sulit. Makanya kalau kita agak kesel itu ya kesel. Itu kayak orang yang tidak cakap hukum, dalam pengertian tidak cakap hukum itu tidak memahami perkara-perkara hukum. Kemudian ada ahli hukum berbicara, dia malah menimpali begitu, yang mana dia sendiri bukan ahlinya. Repot kita itu, repot. Mengatakan ada ulama lain, saya tanya ulama lainnya tuh siapa Bang yang perbolehkan Bang di Indonesia? Nah itu makanya. Siapa lah itu? Saya cuma mau mengatakan bahwa di Indonesia vasektomi adalah sesuatu yang sah, yang diakui oleh negara, dan tidak ada sama sekali penolakan dari ulama manapun sebetulnya untuk meminta agar itu dicabut ya. Ya soalnya udah selesai. Kalau ulama itu kita nih di Indonesia, para ulama itu hanya bisa menjelaskan ahkam, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menganulir suatu hukum tertentu. Kita bisa menuntut kepada DPR untuk mencabut itu begitu. Memang nggak ada kekuatannya. Ini Ade Armando ini apa sih kok dipinta jadi narasumber ini? Pola pikirnya demikian. Nggak ngerti ya. Jadi saya sih merasa bahwa ini sekedar perbedaan pandangan biasa-biasa saja ya, bahwa kita nggak usah memaksakan bahwa itu haram atau halal. Buat saya itu halal, buat Pak Holil Nafis yang ulama itu dianggap sebagai haram. Gak bisa, halal haram itu dia adalah hukum syar'i. Kalau ada Armando itu Islam, yang oleh para ulama dikatakan halal itu mengikat pada dirinya halal. Nah ini yang saya maksud, ini bisa bukan memusyrikan, ini bisa memurtadkan, bisa keluar dari agama. Dan sayangnya pendukung KDM ini banyak yang seperti ini ya, yang mana sudah saya katakan mau sehebat apapun KDM di dunianya itu, misalkan taruhlah menjadikan Indonesia ini lebih hebat daripada China, tetapi kalau misalkan mengeluarkan orang dari agama seperti yang mungkin terjadi kepada Ade Armando ini bermasalah, masalah besar begitu. Nanti KDM-nya makan kita omongin ya, ini mah pendukungnya dulu nih. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bukan nggak ada masalah, tapi sekarang menurut saya kita harus melihat dari memang kenapa Pak Dedi ini mengambil keputusan seperti itu, ya.
Ya saya setuju dengan bahwa angka sebetulnya kelahiran Oke, kita, sebentar. Ini kita sekarang masuk kepada pembelaan argumentasi Kang Deddy Mulyadi. Jadi tidak dilihat dari segi halal dan haramnya lagi ya. Itu sudah selesai ya. Saya kira Ade Armando ini dodol dalam masalah ini. Dan semua orang yang memahami ilmu fikih pasti sudah bisa melihat hal itu. not really bad ya, 2, sekian lah sekarang ini pun. Nah, itu efek dari zaman Orde Baru. Kita harus tahu bahwa tapi di Orde Baru itu jangan pikir gaya pemerintah itu sama gaya pemerintah sekarang. Gaya pemerintah dulu itu ya rada-rada nakutin sih. Jadi kalau Anda berani enggak KB, hidup Anda akan susah waktu itu ya. Nah, sekarang kan memang itu tidak dilakukan ya, tidak ada pemaksaan semacam itu. Nah, sebentar. Saya bisa mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Bang Ade Armando ini. Jadi saya itu berbicara dengan beberapa orang yang memang dulu ya zamannya Orde Baru hidup, itu KB itu memang sampai disusul-susul ke sawah tuh orang-orang itu. Sampai disusul ke rumahnya masing-masing, dipaksa supaya KB. Malah ada yang sampai kabur, kemudian nunggu sampai malam-malam baru pulang ke rumah itu, saking nggak mau disuruh KB. Itu kan memang ada permasalahan juga itu antara para ulama dulu dengan Orde Baru. Tetap hukumnya, alim ulama itu tetap hukumnya nggak boleh begitu. Tetap hukumnya itu nggak boleh. Ya, hukumnya nggak boleh itu dalam pengertian syar'inya haram, tetap haram. Nanti ada pengecualian. Ada pengecualian ini kan nanti pada pengecualian tidak bisa dijadikan hukum. Dan kebijakan kependudukan kita itu sudah meninggalkan apa yang dilakukan di masa Orde Baru. Sudah tidak ada lagi tuh kampanye 2 anak cukup. Ya, jadi sekarang sebetulnya dalam pandangan saya, misalnya kita sekarang punya Kementerian Kependudukan loh. Ya, mungkin barangkali kalau tadi Samara mengatakan edukasi yang penting, ya kita harus ngomong sama Kementerian Kependudukan. Kementerian Kependudukan ini harus diberi oleh Prabowo hak untuk atau otoritas atau dimandatkan untuk mengembangkan edukasi. Saya setuju. Saya tidak memaksa semua orang untuk vasektomi ya. Ingatlah yang ini ya sekarang emang nggak memaksa, emang dia nggak punya kemampuan untuk memaksa. Tetapi di dalam wacana awalnya KDM itu memaksa dengan dengan kebijakan. Ya, memang nggak memaksa orang kayak dulu Orde Baru tuh disusul ke rumah-rumah, enggak. Cuman psikologinya masyarakat dipaksa. Kalau ini memang terjadi, yang saya kira ini tidak akan terjadi. Saya kira ini tidak akan terjadi. Apa nggak bakalan berani Deddy Mulyadi itu? Ya, melihat respon yang segini kontroversialnya, nggak bakalan berani Kang Deddy Mulyadi. Ini 90% saya katakan nggak bakalan terjadi sampai keluar aturan vasektomi ini. Persoalkan adalah mereka yang berhak menerima bansos. Artinya mereka yang ekonominya lemah. Yang kayak saya nggak bisa dipaksa, nggak perlu dipaksa bansos. Ya lagi pula saya juga anaknya cuma 2 ya. Tapi poin saya adalah dan kaya raya. Apa? Dan kaya raya. Tidak benar ya, ini mahasiswa menyangka saya kaya raya. Okay. Ini bahaya gitu, ini. ya. Bukan amin. Memang enggak ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa masyarakat menengah ke bawah itu mengalami kesulitan ya. Kalau dia mengalami kesulitan ekonomi, percaya deh semakin banyak anak, saya nggak mau sok tahu lah ya, tapi semakin banyak, saya punya anak 2 aja itu udah berat. Nah sebentar, ini kan sudah membangun argumentasi ya. Ya kita nonton aja, sebetulnya ini sudah tidak relevan lagi. Di dalam pembicaraan ini sudah tidak relevan. Tadi udah nggak nyambung, apa yang dikatakan oleh MUI itu sudah selesai. Kemudian tanggapan secara segi hukum dari Ade Armando juga memang nggak nyambung, begitu sudah saya buktikan tadi. Sekarang ini masuk ke dalam penggiringan opini. Ini sudah masuk ke dalam, bukan penggiringan opini ya, karena ini dari pribadi, memberikan perspektif lah, memberikan pemahaman kepada kita. Ini loh sebetulnya yang dibutuhkan oleh Indonesia mengenai pembatasan angka kelahiran dan memasukkan pengalaman pribadi di sini ya. Untuk menghidupi mereka. Apalagi kalau kalangan menengah ke bawah, semakin banyak anaknya, semakin susah hidupnya. Pemahaman itu yang bertolak belakang sama Pak Kiai tadi. Enggak. Menurut saya itu teori-teori kependudukan. Kenapa ada kebijakan family planning di dunia ini? Ya, kenapa ada target hanya 2 anak dulu itu? Yaitu berasal dari argumen bahwa kalau kalangan menengah ke bawah punya anak banyak, itu berat buat mereka. Ya,
Ya bayangkan dia harus menyekolahkan, kalau dia sakit seperti apa, rumahnya harus besar, bla 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 bla. Nah, sebentar, ini kan sebetulnya ada tadi apa subjektif sekali. Kemudian ada studi yang dilakukan oleh beberapa NGO lah katakan begitu. Nggak tahu juga siapa yang melakukan studinya ini, bahwa ada keterikatan antara banyaknya anak dengan indeks kebahagiaan lah atau indeks ekonomi begitu. Nah, ini kan sebetulnya ya perkara seperti ini nanti ini hanya bisa diedukasikan. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebetulnya begitu. Ini tidak bisa dijadikan mandat, tidak bisa dijadikan aturan seharusnya. Kenapa? Ya karena kita ini kan bukan negara yang apa namanya otoriter begitu kan, tidak, itu kan masih hak asasi sebetulnya, masih hak asasi. Coba di negara-negara yang maju yang apa namanya terkenal dengan demokrasinya, apakah ada tuh aturan membatasi apa namanya membatasi anak begitu? Itu insya Allah nggak ada. Saya juga nggak tahu ya, belum di apa namanya belum dilihat juga. Dalam pengertian ini dijadikan apa? Ini dijadikan aturan begitu. Kalau dijadikan edukasi ya jangankan anak dua, sekarang itu kan udah banyak yang apa child free begitu. Itu kan perang narasinya di situ. Kalau di Jepang beda lagi, malah sekarang yang punya anak malah diberikan endorsement ya. Diberikan keuntungan. Aduh. Jadi memang harus dibatasi kelahirannya. Ya, Oke, apa, coba Bu jumlah Astri anaknya. boleh komentar dulu. Betul Bu demikian? Kalau menurut saya sih kan menurut Bapak kan lebih banyak anak, angka kemiskinan Oh, ini rendah warga ya. Tapi kan menurut saya enggak Tinggi. gitu Pak. Tinggi. Selagi ya maksudnya Meningkat. selagi suami mau berusaha, mau bekerja, kita kan masih bisa membiayai anak ya. Emang dengan paksa-tomi itu, dengan mengurangi anak gitu ya, emang hidup kita bakal kaya gitu Pak. Sedangkan suami kan tidak bekerja. Emang kalau suami tidak bekerja, Bentar. Nggak ngerti gimana Bu, kalau Bentar, ini saya sudah nonton bagian ini ya. Ini sebetulnya ibu ini memiliki case yang kuat sebetulnya, tetapi tidak bisa menyampaikannya. Jadi permasalahannya seperti ini. Emangnya kalau misalkan di vasektomi bakal kaya juga begitu kan? Enggak. Ini bingung juga siapa Bang Ade Armando ini. Maksudnya apa gitu? Emang nggak ada hubungannya dari awal kok ngehubung-hubungin. Nanti kita akan bahas setelah ini selesai ya. maksudnya kan gini, paksa-tomi ya, emang Iya. menurut Bapak kalau udah paksa-tomi hidup kita bakal kaya gitu? Kan enggak kan? Yang terpenting menurut saya tuh suami tuh bekerja. Nah, Kan kalau misalnya sekarang paksa-tomi, kalau misalnya ada efek sampingnya seperti itu, suami tidak bekerja, tetap aja kan Pak? Bu, nggak ada jaminan orang vasektomi jadi kaya. ya itu. Itu nggak ada jaminannya memang. Iya, maksud Yang saya kan- ingin dikatakan begini Bu, Nah, kalau Anda, saya minta maaf ya. sebentar. Ini jadi yang apa yang berusaha ibu ini sampaikan dari konstruksi ya, ini kan warga nih beliau ini. Ini bisa ditarik kesimpulan seperti ini. Kenapa kok pemerintah itu malah ngurusin vasektominya, bukan ngurusin lapangan pekerjaan untuk warganya begitu? Lah ini kalau misalkan anak dua juga kalau nggak kerja mah susah. Dalam pengertian kalau tidak ada lapangan pekerjaan, mau anak dua, mau anak satu, mau nggak punya anak pun, yang akan terjadi adalah tetap kemiskinan dan ketimbangan ekonomi, yang mana pemerintah pada akhirnya akan terus-menerus mengeluarkan bansos yang mana itu konsumtif, tidak produktif begitu. Itu case yang berusaha untuk dilontarkan oleh warga ini begitu. Itu juga mungkin, cuman dari apa namanya dari argumennya mungkin seperti itu. Dan memang kalau misalkan diambil rata-ratanya emang bisa kaya, emang siapa bilang juga begitu bisa kaya, Bang Ade Armando paham. Nah cuman setelah ini dia sudah masuk lagi nih kepada perkara yang lain. Ini yang saya kira ya apa, kalau kita ini di dalam dunia pesantren, kalau mau berdebat itu kita punya aturan. Jadi ada aturannya. Karena berdebat tanpa aturan itu dia seperti bertanding, berantem begitu ya, kayak UFC nggak ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya ini repot begitu, repot sekali. Lempar sana lempar sini, nggak ada apa namanya, tidak ada pakem untuk membicarakan satu tema ini mulainya di mana, selesainya di mana begitu. Nggak ada seperti di sini. Ini dari awal sampai akhir, nanti akhirnya nggak jelas begitu. Ya. Nah makanya harus belajar di santri-santri itu, harus belajar ilmu jadal ya, supaya kita itu bisa memahami sebetulnya tema pertama di mana mulainya, tema kedua di mana akhirnya,
tema kedua di mana awalnya, kemudian tema pertama ini akhirnya di mana, kemudian argumentasi apa yang bisa dibangun. Tatkala seseorang ini sudah berbicara di luar argumentasi yang dibangun, ini sudah selesai, seharusnya harus ganti tema lagi begitu. Ini seperti lihat ya Bang Ade Armando ini. Tadi kan permasalahannya adalah halal apa hukum syariah dari vasektomi. Kemudian lari tadi tuh kepada hukum legal di negara Indonesia. Kemudian lari lagi kepada tingkat kemiskinan. Kemudian lari lagi. Ini sebetulnya yang berusaha dibangun tuh apa? Ngobrolin halal haram atau apa begitu? Nggak selesai. Ini banyak terjadi di Indonesia. Akhirnya dari satu debat ke debat yang lain, dari satu acara ke acara yang lain, tidak menghasilkan natijah, tidak menghasilkan akhir dari perkataan. Akhirnya cuma omong-omong doang pada akhirnya. Saya tidak ingin menyinggung perasaan siapapun. Tapi kalau Anda adalah datang dari kalangan menengah ke bawah, semakin banyak anak Anda, ya, semakin berat hidup Anda. Itu yang berusaha dicegah oleh pemerintah. Emang iya sih Pak, tapi kan selama suami mau berusaha, mau bekerja kan, tapi kan masih bisa lah ada jalan keluarnya gitu Pak. Saya setuju. Saya mendoakan agar suami ibu bersedia kerja keras terus. Ya. Nah, kerja keras itu rata-rata bersedia. Lapangan pekerjaannya ini yang sulit. Banyak dibatasi kok ya, umur dibatasi kalau mau bekerja itu. Kemudian bukan skill kan sekarang, lulusan anu, padahal kan tinggal skillnya. Jadi seharusnya lapangan pekerjaan itu adalah sesuatu yang mustarok di antara rakyat Indonesia begitu. Semua orang harus bisa mengakses kepada lapangan pekerjaan selama dia itu memiliki kompetensi, dan kompetensi ini dari awal tidak boleh dibatasi oleh sekolah yang mahal-mahal. Dari awal nggak boleh itu dibatasi seperti itu, yang mana pada akhirnya lapangan pekerjaan yang memiliki nilai tinggi hanya bisa diakses oleh orang itu juga. Dan ini tidak ada penyelesaian dari Deddy Mulyadi begitu, malah vasektomi. Ini mungkin yang berusaha, atau ini case baru saya lah. Kalau tidak mewakili siapa ibu ini, itu case saya begitu. Kenapa Kang Deddy ini kok malah meributkan masalah vasektomi, yang mana itu pun memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang mana biaya itu nanti bisa untuk memperbanyak lapangan pekerjaan atau memperbanyak beasiswa misalkan bagi orang-orang yang tidak mampu. Atau Kang Deddy ini kalau misalkan mau di dalam kebijakan, kenapa tidak menyelesaikan kebijakan-kebijakan yang sedari awal itu tidak egaliter begitu? Ini bermasalah. Tapi saya bicara teori nih Bu ya. Umumnya orang kalau anaknya banyak dan dia kalangan menengah ke bawah, hidupnya akan semakin sulit. Itu nggak bisa dibantah oleh. Kok kayak ditakut-takutin gitu sih Bang Ade? Nggak perlu orang ditakut-takutin supaya jangan punya banyak anak. Orang tuh harus tahu bahwa Anda itu tidak akan, saya nggak bilang bahwa Anda akan menjadi miskin, tapi saya mau bilang bahwa semakin Anda punya anak banyak, semakin banyak hal yang harus Anda menjadi tanggung jawab Anda. Nah itu dalam hal ini, dari perspektif ini apa yang dikatakan oleh Bang Ade Armando ya benar begitu. Dalam hal dalam hal orang miskin banyak anak, dari perspektif ekonomi memang demikian. Tetapi dari perspektif yang lain ya, Bang Ade ini tidak melihat sisi yang lain. Saya katakan, saya ini dari keluarga yang kakek saya tentara begitu ya. Punya anak berapa? Punya anak 11, punya anak 12. Yang mana cucu-cucunya banyak, jadi keluarga besar sekarang. Itu dulu ngebiayainya gimana? Tentara dulu nggak kayak tentara sekarang. Tentara sekarang aja kalau dikasih anak 12 repot begitu. Ini dulu beda, ini ada sesuatu yang lain. Makanya sebetulnya ini kan prinsip dari keluarga sebetulnya, yang mana pemerintah ini tidak boleh ikut campur ke situ kalau mau memberikan edukasi. Dari perspektif ekonomi iya akan lebih susah, akan lebih sulit iya. Tetapi kita itu bukan orang yang, kita ini bukan mesin loh ya, yang bisa hanya dilihat dari satu perkara. Kita ini punya prinsip, kita itu punya agama, kita ini orang-orang yang memiliki pengetahuan bahwa pencipta alam ini ada, bahwa barokah itu terjadi dan lain sebagainya. Ini nggak bisa dilihat dari satu perkara. Makanya perkara yang seperti ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kebijakan, menjadi aturan, nggak bisa, karena ini pada akhirnya akan mempenetrasi satu prinsip tertentu, akan mempenetrasi satu ideologi tertentu. Ideologi apa sebetulnya yang dipegang oleh KDM misalkan, tatkala yang bersangkutan ini mengadakan wacana supaya orang-orang yang miskin ini
tatkala dia mau menerima bantuan sosial itu harus vasektomi. Itu prinsip apa? Ideologi apa yang ada pada dirinya? Karena kalau misalkan ideologinya berbicara tentang ideologi Islam, itu tidak akan terjadi sama sekali. Sama sekali tidak akan terjadi. Saya pernah bilang, jangan kan diaplikasikan. Terlintas pun pada pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu itu belum pernah. Nah, karena itu saya mau bilang begini. Karena itu menjadi penting sebetulnya negara ini punya lagi kembali menerapkan kebijakan kependudukannya, ya. Nah, tapi terakhir saya mau bilang begini. Masalahnya Pak Deddy itu melihat sekarang tuh nggak ada polisinya. Maka dia merasa bahwa karena dia punya otoritas untuk memiliki kebijakan, dia menyatakan bahwa saya berencana untuk mengeluarkan kebijakan vasektomi ditukar sama kalau Anda tidak vasektomi, Anda nggak dapat bansos. Nah, ini sudah selesai ya, itu sudah saya katakan ya, memang ke situ nanti tujuannya. Jadi mumpung nih Kang Deddy ini dia punya rencana, kemudian dia itu punya ideologi di sebelakangnya, mumpung dia lagi berkuasa, ini kenapa tidak dilemparkan ke publik begitu? Jadi dijadikan kebijakan. Nah itulah ya, jadi permasalahannya yang paling urgent di sini itu bukan pada segitunya. Yang saya lihat yang paling urgent itu tadi justru bagian awal. Bagian awal kalau para ulama ini sudah mengatakan halal haram, yang bisa menentang perkataan itu adalah ulama lagi, adalah alim lagi. Itu yang bisa, nanti ini jadinya khilaf ulama. Itu pun harus ulama yang mu'tabaroh. Bukan ulama sekedar dia itu sekedar dia itu bisa baca kitab, sekedar dia itu pakai udang-udang, pakai gamis, kemudian berkata ABCD, sudah dikatakan itu adalah pendapatnya ulama. Enggak seperti itu. Ada yang muktabar, ada yang ulama-ulamaan. Selama dia muktabar, baru bisa dijadikan pertimbangan. Itu pun kalau ke awam seharusnya yang paling hati-hati. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.